Selamat pagi, terima kasih Mbak Novi. Saya ingin memperkenalkan, tidak berlama-lama, Dr. Arifianto yang biasa akrab dipanggil dengan Dr. Apin. Tentunya tidak banyak yang harus saya perkenalkan ya, karena beliau cukup terkenal dan digandrungi parents. Dr. Arifianto menyelesaikan dokter umum, dokter spesialis anak, dan konsultan neurologi anak di Universitas Indonesia. Beliau saat ini praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo dan di Klinik Utama Marka Sehat. Beliau juga sebagai penulis buku ya, banyak sekali bukunya yang best seller, terutama ada imunisasi pro kontra imunisasi. Beberapa tahun silam beliau juga mendapatkan penghargaan dari IDAI sebagai imunisasi champion ya, dan tulisan beliau di Republika tentang imunisasi banyak sekali menjadi rujukan. Nah, silahkan Dr. Arifianto 40 menit untuk berbagi ilmu bersama kita semua. Terima kasih pengantarnya Dr. Windy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya senang sekali bisa berjumpa pagi hari ini. Luar biasa, hari libur masih bisa meluangkan waktu untuk belajar. Itu nggak semua orang mau melakukannya. Dan saya senang sekali setelah sekian lama baru kembali mengisi pesat ya. Sudah 16 tahun lah, sudah 16 tahun saya mengenal pesat, saya belajar jadi pembicara juga di pesat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, ke guru saya Dr. Purnawati. Kehormatan saya bisa hadir di pagi hari ini, dan sesuai dengan materi yang diminta untuk disampaikan, yaitu mengenai imunisasi ya. Kita mungkin pernah mendengar ada yang menyampaikan pandangan seperti ini. Kalau memang vaksin aman, kenapa sampai ada yang meninggal gitu kan? Kemudian kadang kita dengar istilah vaksinasi, kadang dengar imunisasi. Ini yang benar gitu. Bedanya apa, atau jangan-jangan satu lebih tepat dibandingkan dengan yang lain. Nah, sekarang lagi pandemi COVID-19. Awal-awal pandemi yang menjadi keprihatinan kita, dan salah satu yang akan kita bahas pagi hari ini adalah bagaimana orang tua khawatir membawa anaknya pergi ke layanan kesehatan sehingga terlambat imunisasi. Tapi sekarang sudah bergeser lagi karena sudah mulai mobilitas baik, sebagian besar daerah sudah dinyatakan aman dan sudah mulai dikejar kembali imunisasinya. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kalau orang dewasa bisa dapat vaksin COVID-19, kenapa anak-anak nggak bisa gitu loh? Nanti kan bahaya kalau anak-anak kena penyakit COVID-19. Dan kalau yang sudah tertinggal selama beberapa bulan, bahkan sudah setahun ya, ada yang sampai setahun tertinggal imunisasi, bisa nggak ya dilengkapi? Nah, kita akan bahas beberapa di pagi hari ini. Kita pernah mendengar istilah atau nama penyakit ya, penyakit cacar. Mungkin ada yang sudah pernah dengar, ada yang belum. Saya sebenarnya senang bagi yang belum pernah dengar. Kenapa? Berarti nggak pernah tahu, memang semoga nggak pernah ketemu lagi sama penyakit yang namanya variola, atau ada yang menerjemahkan sebagai cacar bopeng. Ini untuk membedakan dengan cacar air. Dan saya seperti di sini yang hadir tahun 80 belum pada lahir ya. Nah, ini memang sudah nggak ada lagi di seluruh dunia penyakitnya. Dan itu bisa sampai tidak ada di muka bumi karena jasa dari yang namanya imunisasi. Kemudian ada yang pernah dengar ya, saya yakin lebih banyak lagi yang tahu, atau mungkin pernah lihat foto-foto anak-anak yang sakit polio. Tapi kita lagi-lagi bersyukur sudah 7 tahun lebih Indonesia itu bebas dari polio. Walaupun nanti kan bertanya-tanya, loh kalau emang Indonesia bebas polio, kenapa masih ada vaksin polio ya? Nah, nanti kita akan bahas. Dan di tahun 2016 nih, sekitar 5 tahun terakhir, ada lagi nih penyakit yang sudah dimusnahkan. Ini lebih jarang lagi dengar nih kayaknya, tetanus ya. Tetanus pada bayi baru lahir, tetanus dengan natural. Itu di sebagian daerah ya. Kita di Pulau Jawa lebih awal untuk tidak mengalami, tapi di beberapa area di luar Jawa itu masih ada kasus-kasus tetanus natural, dan untungnya di tahun 2016 sudah bisa tidak ditemukan lagi. Dan ini lagi-lagi jasa dari vaksin, dari imunisasi. Tapi ingat,
penyakit-penyakit akibat virus, kuman yang lain, bakteri yang lainnya, yang ada vaksinnya, yang berusaha untuk dicegah, dan sudah berhasil dimusnahkan, dieradikasi, masih bisa kembali lagi. Kalau kita lengah dan tidak menjaga agar cakupan vaksin ini tetap tinggi di seluruh dunia, gitu, terutama di negara kita ya. Nah, sehingga ada yang mengatakan vaksin itu adalah korban dari keberhasilan sendiri. Kenapa? Banyak orang kemudian jadi lengah, jadi abai. Ini sama mungkin mirip ya kayak kita, udahlah nggak ingat itu. Padahal baru bulan Juli kemarin itu sangat tinggi angka kematian akibat COVID, terus sekarang sudah mulai lengah. Sama seperti vaksin nih, karena sudah berhasil gitu ya, beberapa penyakit tadi sudah kita temukan, mungkin abai. Nah, padahal kalau kita tidak mengetahui sesuatu, apakah itu tidak berarti barang itu tidak ada? Apakah berarti penyakit itu tidak ada? Tentu tidak seperti itu. Ini singkat saja, saya yakin di sini apalagi yang rajin buka Milih Sehat ya, yang ikutan diskusinya sering sekali Dr. Windy, Dr. Wati menyampaikan mengenai vaksinasi, imunisasi. Sebenarnya saya akan mengambil kesimpulan singkatnya adalah sebenarnya sama saja. Vaksinasi, imunisasi itu sama saja. Intinya adalah memberikan antigen. Antigen itu bisa berupa virus, bisa berupa bakteri, nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi, ke tubuh untuk membentuk yang namanya antibody. Jadi ini sebenarnya prinsip yang berlaku dan meniru yang tubuh sudah lakukan. Setiap kali ada antigen berupa virus, bakteri, jamur, dan lain-lain masuk dalam tubuh, maka tubuh akan secara alami membentuk sistem kekebalan. Lalu manusia belajar dari hal ini dan mencoba menirunya dengan memberikan vaksin, memasukkan antigen agar antibodi di tubuh dibentuk oleh tubuh. Jadi sebenarnya bentuk antibodi adalah tubuh kita. Antigennya ini dimasukkan lewat yang namanya vaksin. Jadi benar-benar persis meniru sistem kekebalan tubuh. Jadi ketika kuman masuk ke tubuh, sistem imun bekerja, vaksin pun sama akan masuk ke tubuh dan akan bekerja. Tapi tentu ada bedanya. Vaksin itu sudah dirancang sedemikian rupa untuk tidak membuat sakit. Nah, sedangkan kalau virus, mayoritas virus ya, nanti coba deh lihat di Instagram feed-nya Milih Sehat YOP ya, beberapa hari yang lalu tuh. Kan kita baru saja melewati Pekan Peduli Anti Mikroba ya, di situ dijelaskan tuh yang sebenarnya paling sering membuat manusia sakit itu adalah virus, bukan bakteri ya. Nah, kalau sampai ada virus atau bakteri patogen yang buat sakit masuk ke tubuh, itu buatnya sakit. Tapi kalau vaksin justru sebaliknya, dia tidak membuat sakit. Karena dia memberikan kekebalan yang sifatnya adalah spesifik. Nah, ini kata kunci yang harus kita pahami. Vaksin itu spesifik untuk penyakit tertentu. Kalau diberikan vaksin varicella untuk penyakit cacat, ya dia spesifik untuk sakit air. Nggak bisa tuh vaksin varicella mencegah penyakit campak. Atau sebaliknya, diberikan vaksin DPT untuk difteri, pertusis, tetanus. Dia nggak bisa mencegah penyakit rubella misalnya. Jadi memang sangat spesifik. Sedangkan tubuh kita itu, memang dia akan bentuk banyak spesifik. Tapi dia dibentuknya setelah sakit. Jadi vaksin itu nggak buat sakit, justru memberikan kekebalan terlebih dahulu. Kalau tubuh manusia, sama nih kayak orang pernah kena COVID ya. Kan COVID itu virus, sembuh sendiri. Tapi akan ada kekebalan yang sifatnya sementara itu setelah orang itu mengalami sakit. Makanya bagi mereka yang penyintas COVID pun tetap harus dianjurkan diberikan vaksin karena agar menjaga kekebalan itu sifatnya lebih panjang. Tapi ini bukan bahasan yang jadi bahasan kita pagi hari ini. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan kan ASI, air susu ibu, makanan bergizi itu juga memberikan kekebalan yang cukup baik. Kenapa nggak dikasih ASI makanan bergizi saja? Saya mau cukup hidupnya nggak pakai dikasih istilah itu apa ya, natural gitu ya, nggak mau dikasih vaksin, itu kan hak saya. Kan ini ada kekebalan juga, betul sekali. ASI, makanan bergizi itu akan memberikan kekebalan bagi tubuh, tapi sifatnya adalah tidak spesifik gitu loh. Bisa saja ASI ibu yang menyusui bayinya itu memberikan kekebalan terhadap campak sampai usia sekitar 9 bulan gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu kadarnya, tingkat levelnya tuh sampai seberapa tinggi dan seberapa lama. Nah, itulah kenapa tetap ASI harus diberikan, makanan bergizi tetap harus diberikan. Jangan lupa, vaksin juga harus diberikan. Karena semua saling melengkapi, kekebalan yang spesifik maupun yang non-spesifik tadi. Nah, ini singkatnya, prinsipnya cara kerja vaksin tuh mirip lah ya. Mau vaksin virus, mau vaksin bakteri, tubuh kita punya kekebalan yang namanya kekebalan melibatkan sel atau respon imun yang humoral, ada namanya sel darah putih limfosit B,
Ada yang lebih, ada yang lainnya, namanya sel limfosit T. Nah, limfosit T nanti ini akan menghasilkan sel-sel kekebalan tubuh, zat-zat kekebalan tubuh yang namanya ada CD4, CD8 itu kan. Dan ini akan melibatkan juga sel-sel yang lainnya. Ada sel dendrit misalnya. Nanti antibodi itu dibentuk oleh si sel limfosit B lewat sel plasma. Sedangkan kalau sel T ini dia sifatnya langsung menghancurkan sel-sel yang terinfeksi virus tadi, atau juga melibatkan sitokin untuk membantu si virus. Jadi kalau kita nanti bicara tentang adanya antibodi yang spesifik dari vaksin, itu dibantu oleh si sel limfosit B lewat sel plasma. Ini sebenarnya penyederhanaan ya. Kalau bicara lebih aslinya itu nggak sesederhana ini, tapi ini membuktikan inilah hebatnya sistem kerja tubuh manusia. Tubuh kita tuh terdiri oleh sel-sel yang hidup dan semua terus bergerak. Masuk ASI. ASI itu kan juga memberikan sel-sel hidup yang tidak akan didapatkan oleh sus formula misalnya. Nah, ketika ada vaksin yang diberikan ke dalam tubuh, ada seorang anak umurnya 9 bulan, dia belum pernah sakit campak, dan jangan sampai sakit campak. Tapi dia belum pernah punya antibodi, misalnya, atau dia pernah punya antibodi tapi sifatnya mungkin sedikit dari ASI ibunya. Maka harus diberikan antibodi yang sifatnya cukup protektif, melindungi agar tidak sampai kena campak di kemudian hari. Maka dimasukkanlah vaksin yang isinya virus campak yang sudah dilemahkan yang tidak akan buat sakit. Nanti dia akan melibatkan nih si sel limfosit B tadi ya. Sel limfosit B tadi dirangsang oleh masuknya vaksin yang berisi virus campak yang sudah dilemahkan. Nanti dia akan bekerja sama merangsang sel plasma untuk menghasilkan antibodi yang sifatnya spesifik untuk campak. Jadi dengan bantuan vaksin yang hanya berisi virus yang dilemahkan, terbentuklah sel plasma yang kemudian menghasilkan sel memori yang bertahan jangka panjang, yang sifatnya sudah cukup protektif, melindungi agar tidak kena campak dari sesungguhnya, yang orang itu harus sakit dulu baru nanti akan muncul kekebalan. Kan kalau orang sakit itu cuma ada 2 kemungkinan, dia tidak jatuh kondisi fatal atau meninggal. Sama seperti COVID kan, ya COVID kemarin kita lihat ada orang-orang yang kemudian kita ringan baik-baik saja, ada yang bahkan sudah sampai diberikan segala macam obat kemudian sampai masuk ventilator tetap meninggal juga. Itu bukti bahwa itulah risiko kalau menunggu sampai udah deh saya akan membentuk kekebalan alami dulu. Nah, jangan ambil risiko itu, maka berikanlah vaksin. Nanti ketika virus beneran datang, nah kita sudah punya nih si sel memori yang tahu kalau sampai masuk virus campak, virus influenza, virus SARS-CoV-2 yang buat COVID-19, nah saya sudah tahu bagaimana cara menghadapinya. Tinggal diproduksi antibodi dengan jumlah yang cukup untuk melawan si virus tadi. Atau bakteri juga sama ya. Ini beberapa saja penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin. Kita mungkin pernah mendengar istilah vaksin wajib gitu ya. Sebenarnya itu istilah yang tidak tepat. Itu adalah vaksin program pemerintah yang sifatnya adalah disubsidi. Maka tidak perlu keluar biaya untuk mendapatkannya. Bisa dapat di posyandu ya, seperti difteri, kemudian pertusis, tetanus, campak rubella, tuberkulosis, alat vaksin BCG, polio, itu semua bisa dapat dari program puskesmas posyandu. Hepatitis B juga sama ya, kan bayi baru diberikan vaksin hepatitis B. Lalu apakah vaksin di luar program pemerintah itu bukan vaksin wajib? Tidak seperti itu pemahamannya. Tetap perlu diberikan, tapi tadi memang tidak masuk dalam subsidi pemerintah. Makanya ada yang menyatakan vaksin itu adalah investasi yang sebenarnya jauh lebih murah dibandingkan kalau sampai kena penyakit sesungguhnya yang sifatnya itu jangka panjang. Jadi nggak pernah rugi kalau istilahnya keluar biaya untuk mendapatkan vaksin yang memang kebetulan nggak disubsidi oleh pemerintah. Pengennya sih kita semua disubsidi ya, karena ini kan bagian dari menciptakan generasi yang berkualitas. Tapi ya sudah, nggak masalah. Kita coba sisihkan biaya untuk vaksin hepatitis A, varicella, tifoid, JE di sebagian daerah yang endemis, pneumokokus untuk vaksin untuk pneumonia pneumokokus dan lain-lainnya. Dan sekarang sudah ada vaksin COVID-19 juga. Nah ini tentunya gratis ya, karena memang kan ini pandemi. Nah, jadi siapa sih harus imunisasi?
sebenarnya semua usia harus diimunisasi, bayi sejak baru lahir, anak sekolah. Di sini saya yakin ada beberapa yang anaknya sudah masuk sekolah SD ya, kan 2 bulan terakhir itu masuk ada program BIAS ya, bulan imunisasi anak sekolah gitu kan. Itu nanti di booster lagi. Kita pun orang dewasa ya, COVID-19 jelas itu kan untuk orang dewasa terutama. Atau traveling ke suatu daerah yang dikatakan endemis atau bahkan tugas kantor misalnya itu harus diberikan vaksin tertentu. Nah, jadi ini jadwal yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Ini gratis di posyandu, di puskesmas semua ini ya. Jadi kalau dapat jatah silakan diambil karena ini hak dari seluruh warga negara gitu. Nah, nanti ketika sudah sekolah pun akan diteruskan lagi nih. Kelas 1, kelas 2, kelas 5 semua kan berlanjut. Nanti ini ada yang kurang nih. Ada vaksin HPV ya untuk kelas 5, kelas 6. Tapi ini memang nggak di semua daerah. Cuma di DKI sama di Yogyakarta. Nah, ini jadwal dari IDAI tahun 2020. Ini seringkali menjadi diskusi ya. Kebetulan nih kami yang di YOP ini nih udah ya kan milih satu tuh dari tahun 2003 ya. Jadi kami sudah ingat tuh ada jadwal imunisasi tahun 2000, tahun 2004, 2008, 2010, 2017 dan 2020. Jadi sebenarnya sih jadwal imunisasi itu dari dulu ya nggak beda-beda amat gitu ya. Paling ada beberapa vaksin baru yang masuk dan itu ada jadwal barunya. Tapi kalau kemudian kenapa sih DPT ada yang katanya 234, ada yang 246, sebenarnya nggak usah pusing, itu sama aja sebenarnya. Nah, kita baca sekilas dulu aja ya. Dan untuk penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin tadi ini nggak lama. Jadi kan bayi baru lahir itu diberikan vaksin hepatitis B sesegera mungkin sebelum usia 12 jam bahkan itu untuk mencegah penyakit yang sifatnya bukan pada bayi tapi pada orang dewasa. Jangan sampai kena virus hepatitis B karena bisa menyebabkan penyakit yang berbahaya seperti ini. Dan ini vaksinnya sudah pakai teknologi DNA rekombinan. Dan ini gratis, dapat semua dari pemerintah, nggak usah keluar biaya sama sekali. Kemudian ini BCG ya. BCG memang tidak mencegah sakit TBC gitu. Kita tuh di Indonesia masih nomor 2 setelah India ya untuk penyakit TBC. Saya kebetulan juga anggota pengurus di koalisi profesi TB di di Jakarta Timur gitu. Jadi kami ini masih ya istilah 20-an tahun tapi masih pusing aja nih ngadepin TB. Apalagi di DKI Jakarta sudah sangat canggih alatnya gitu kan. Kemenkes juga sudah menyiapkan berbagai pemeriksaan baru gitu kan, ya, Gene Expert sekarang sudah akan ditambahkan lagi dengan namanya pemeriksaannya LAM namanya, lipoarabinosa gitu. Nah, tapi apa ya belum terkontrol juga. Itulah kenapa BCG tetap sebaiknya diberikan. Karena jangan sampai kalaupun istilahnya nggak mencegah sakit TBC tapi bisa mencegah TB berat seperti meningitis, TB miliar. Nah, kemudian ini sepaket ya difteri. Ini sempat buat heboh berkali-kali ya. Ingat kan waktu tahun berapa tuh? 2017 ya kalau nggak salah ya. Itu ada program ORI untuk difteri. Semua anak sampai 16 tahun segera divaksin. Karena ada muncul kondisi difteri di beberapa daerah. Saya ingat sekali waktu itu saya diundang rapat oleh Subdit Kemenkes untuk bagaimana caranya menghadapi difteri ini. Dan ini lagi-lagi penyakit udah lama dan vaksin ini pun pakai vaksin teknologi lama yang masih tetap efektif sampai 1 abad lebih. Jadi vaksin itu sebenarnya kalaupun pakai teknologi lama, tapi dia cukup efektif, kita ya nggak usah repot-repot juga sih pakai yang teknologi baru yang belum tentu lebih baik juga. Sepaket ya, difteri, pertusis, tetanus, vaksin combo namanya. Ini pertusis ini penyakitnya whooping cough atau batuk rejan. Ini yang sering menjadi pertanyaan yang katanya, oh vaksin DPT-nya ada yang buat panas atau nggak buat panas, itu juga istilah lagi-lagi yang kurang tepat ya. Dan ini berhubungan dengan pertusisnya kandungannya yang mana. Ini tetanus, kita mungkin ingat gitu kan kalau luka katanya jangan sampai kena bakteri tetanus nanti bisa buat kejang, kaku. Nah ini campak ya. Campak ini penyakit berbahaya sebenarnya ya. Cuma dianggapnya ringan karena demam pakai ruam-ruam campak nih, padahal nggak seperti itu. Campak itu penyakit yang memiliki angka kematian yang sangat tinggi akibat komplikasi radang paru pneumonia, ensefalitis radang otak gitu. Dan ini penyakit yang sebenarnya sudah ada vaksinnya sejak tahun 50-an dan saat ini masih dipakai nih teknologi lama gitu dengan
virus yang dilemahkan. Kita berkeinginan agar 2023 ini tereliminasi campak. Saya sebenarnya cukup bersyukur ya. Kami lah di Jakarta ini nih mungkin sudah 3 tahun lebih ya nggak ketemu nih kasus campak satupun gitu. Semoga memang bisa tercapai nih. Walaupun pandemi COVID-19 jangan sampai muncul penyakit-penyakit yang akan muncul kalau target cakupannya rendah. Di tahun 2023 harapannya seperti itu. Dan ini penyakitnya sebenarnya sudah ada dari dan ditakuti gitu ya sejak berabad-abad yang lalu. Ini poster awal abad ke-20 nih di Amerika tuh sebenarnya orang takut sama campak. Polio memang kita sudah bebas polio, hanya ada beberapa negara yang 1 atau 2 negara yang tersisa polionya, tapi lagi-lagi kita juga nggak boleh lengah karena sama seperti kan kita dengar apa sekarang ada varian baru ya Omicron itu untuk yang COVID-19 itu sama nih. Polio itu juga kalau ada beberapa daerah yang kemudian mengekspor virus ke luar negeri ya bisa jadi akan wabah baru. Jangan sampai terjadi. Cacar air, ini ada vaksin varicella ya diberikan dari usia 12 bulan ya. Dan ini dibuat dari virus yang dilemahkan. Ada mumps gondongan, dapatnya dari vaksin MMR. Kalau MR itu kan cuma measles rubella, sedangkan kalau MMR ada mumps-nya juga. Nah, ini rubella dia mirip seperti roseola ya, tapi dia lebih berbahaya kalau tertular ke ibu yang sedang hamil muda yang bisa menimbulkan sindrom rubella kongenital. Dan rubella ini sempat rame di tahun 97 ya, gara-gara ada dokter yang namanya Andrew Wakefield yang bilang menghubungkan MMR dengan autism yang sama sekali nggak berhubungan. Kemudian vaksin HIV, nah ini suka lupa kan, ini kita ada nih penyakit HIV, Haemophilus influenza B. Jadi radang paru, pneumonia, itu nggak semuanya gara-gara vaksin, nggak semuanya gara-gara bakteri pneumococcus, nggak semua pneumonia itu dicegah hanya oleh vaksin PCV, tidak. Kita dapat vaksin DPT combo dengan HIV itu otomatis dapat perlindungan nih. Nah, jadi ini anaknya dari situ. Kemudian dia sudah pakai teknologi namanya yang lebih canggih nih, konjugasi polisakarida. Dan ini gratis ya, dapatkan dari program Posyandu Puskesmas. Ada vaksin hepatitis A. Nah, hepatitis A ini biasanya sifatnya mewabah, diberikan dari usia 12 bulan. Tifoid, usia 2 tahun, kita ada vaksin tifoid mati ya dengan suntikan injeksi, dan ini memang vaksinnya sebenarnya cukup rendah efektivitasnya, tapi sekarang sedang dikembangkan. Saya lupa udah masuk fase 2 atau fase 3 uji klinis vaksin tifoid yang generasi baru. Sama kayak BCG pun juga sedang dikembangkan vaksin generasi barunya. Nah, ini pneumococcus ya. Nah, pneumococcus ini sebenarnya kan ini sudah masuk vaksin program pemerintah sebenarnya. Jadi di mana ya, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur tuh udah dapet tuh vaksin PCV 13, dapetnya dari jadi ini bukti bahwa pemerintah pun sudah menganggap penyakit IP atau invasif pneumococcal disease ini yang terdiri atas 3 penyakit ini penyakit yang serius dan harus dicegah oleh PCV. Cuma kan vaksinnya masih lumayan mahal. Jadi ya warga Jakarta harap ini ya menyisihkan dana untuk vaksin pneumococcus. Rotavirus juga sama nih, penyakit yang sangat menular yang harusnya vaksinnya sudah ada dari pemerintah karena sudah dikembangkan oleh teman-teman dari UGM, tapi saya belum tahu lagi kabarnya seperti apa, mandeknya di mana saya nggak ngerti. HPV, bersyukurlah anak-anak gadis yang kelas 5, kelas 6 SD di Jakarta dan Jogja dari tahun 2017 ya itu dapat vaksin HPV gratis. Anak saya juga yang kelas 6 SD itu dapat nih HPV gratis di sekolah. Lumayan ya, menghemat biaya. Tapi ini penting ya. Ini kan dibilang kok anak belum menstruasi dikasih vaksin HPV sih, ini maksudnya apa? Memang diberikan pada usia optimal 9-14 tahun untuk memberikan kekebalan yang terbaik ketika nanti sudah masuk usia reproduksi. Vaksin flu, nah ini wah kan anak-anak di bawah berapa? Di bawah 7 tahun, di bawah 12 tahun kan nggak bisa divaksin influenza ya, vaksin COVID. Udah deh vaksinnya flu aja gitu kan. Karena kata ada penelitian yang menyatakan ini nih dari data, sebenarnya datanya bukan data uji klinis ya, tapi data retrospektif atau dia melihat menggunakan angka statistik ya. Ternyata mereka yang divaksin flu dan kena COVID itu akan lebih ringan sakit flu-nya dibandingkan kalau nggak divaksin flu. Jadi ini lagi meningkat nih permintaannya. Tapi memang ya manfaatnya ya tentu khusus spesifik untuk flu ya, bukan untuk COVID.
Dan ingat nih, flu beda sama selesma. Dan kami nih dokter anak sekarang udah tiap hari ketemu anak-anak yang sakit namanya selesma. Ingat ya, selesma, flu itu penyakit yang tidak perlu dibawa ke dokter sama sekali, kan common problems ya, dan jelas nggak perlu antibiotik. Tapi flu, ingat, vaksin flu hanya untuk untuk penyakit influenza. Vaksin flu tidak untuk common cold atau selesma. Ini juga lagi trending ya, vaksin JE. Takut kena ini nih encephalitis, padahal encephalitis nggak semuanya karena virus JE gitu ya. Encephalitis itu cukup sering karena herpes simplex sebenarnya, HSV. Nah, tapi kalau tinggalnya di daerah endemis, ya diberikan. Di Bali itu dapat vaksinnya. Dan data surveillance terakhir tahun 2019, saya punya data bocorannya, tapi nggak dipublikasi. Itu DKI DIY nggak ada kasusnya. Tapi memang nih harusnya, ini PR banget nih, saya sudah bicara menyampaikan di satu forum ke Kemenkes agar dibuat lagi nih surveillance JE, karena sifatnya dia sentinel, hanya beberapa tempat dia nggak rutin. Ya, 2020-2021 nih mandek, nggak ada surveillance baru. Mudah-mudahan sih 2022 nih Kemenkes mulai mau mengadakan lagi surveillance JE. Nah, ini dengue ini juga menarik ini nih. Vaksinnya sudah ada di tahun 2016 ya, vaksin dari Sanofi ya. Tapi sekarang sudah ada lagi vaksin dengue yang baru gitu, yang menurut hasil uji klinisnya itu sudah lebih aman katanya, tidak harus dicek antibodi dulu gitu ya. Dan vaksinnya sih kabarnya harusnya sudah masuk akhir tahun ini. Cuma yang saya masih agak ragu, katanya uji klinisnya bukan di sini tapi malah dikasihnya di Indonesia dulu. Kita tinggal tunggu kabar saja. Ini dengue ini penyakit yang selalu ada. Apalagi 6 bulan terakhir ya, saya yakin Dr. Windy, saya tuh ya tiap hari dah ketemu sama anak-anak yang dirawat. Yang mulai dari dengue yang nggak perlu dirawat di rumah sakit, sampai yang DSS, dengue shock syndrome, ada shock yang harus dirawat di ICU, dan itu kalau terlambat bisa menimbulkan kematian. Kemudian vaksin ini nih, meningitis itu bukan meningitis, kita meningitis itu banyak ya bakteri yang bisa membuat meningitis, nggak cuma bakteri meningococcus saja gitu kan, ada meningitis itu banyak akibat bakteri Hib gitu kan. Ini waktunya tinggal dikit nih, tinggal saya nggak panjang lebar. Nah, jadi COVID-19, saya akan masuk ke sini dulu. Jadi vaksin itu umumnya dibagi dua ya, vaksin isinya virus dan bakteri. Dan virus itu bukan makhluk hidup, virus itu hanya hidup di sel hidup, di manusia atau di hewan. Makanya kalau sampai mendengar ada istilah pengembangan vaksin dengan melibatkan sel ginjal kera atau sel janin misalnya ya, itu memang teknologi zaman dulu untuk menumbuhkan virus di media agar bisa diperbanyak virusnya. Nah, sedangkan kalau bakteri itu dia makhluk hidup, dia bisa ditumbuhkan di media yang tidak harus media yang hidup. Ini contoh-contoh vaksin virus bakteri. Jadi tolong dipahami, nanti insya Allah selanjutnya akan dibagikan ya. Nah, nanti virus pun dibagi-bagi. Ada virus yang dilemahkan, virus yang dimatikan, bakteri yang dilemahkan dimatikan, atau isinya bukan bakterinya sendiri, tapi toksiknya. Nah, ini bukti bahwa luar biasa ya, vaksin itu sangat beragam. Nah, terus kemudian ini teknologi baru, ada yang pakai polisakarida tadi saya sebutkan, ada yang pakai subunit virusnya, dan vaksin COVID-19 ini makin kompleks ya. Nih, ini lihat nih ya, ada yang pakai kan vaksin DNA, RNA nih ya. Di sini pesertanya kan sudah divaksin semua pastinya ya. Ada yang dapat vaksin Moderna, Pfizer, nah ini pakai teknologi seperti ini. Ada yang pakai AstraZeneca, pakai yang viral vector. Ada yang pakai Sinovac gitu ya. Saya sudah dapat semua nih, saya Sinovac dapat. Saya Moderna malah udah 2 kali dapat ya. Jadi itu bukti bahwa sangat canggih teknologi buatan vaksin pada saat ini. Dan ini melibatkan proses yang tidak singkat, cukup panjang. Jadi kita tuh tinggal terima jadi, ya udah. Padahal kalau ada yang bilang, oh vaksin mengandung apa-apa itu ada di proses yang tidak berlangsung pada semua area. Dan vaksin itu terbukti aman. Kenapa? Bahkan vaksin COVID-19 pun yang istilahnya dibuat secepat kilat itu kan juga kita tahu sendiri, dia kan nggak istilahnya nggak buru-buru gitu. Memang buru-buru, tapi tetap syaratnya dipenuhi.
ada fase 1, fase 2, dan fase 3-nya. Dan ini bukti bahwa vaksin itu sangat memberikan efek namanya safety atau keamanan. Bahkan keamanan vaksin itu dikedepankan dibandingkan dengan manfaat atau efeknya gitu ya. Jadi kalaupun dia istilahnya efektif, tapi kalau nggak aman, nggak bakal jadi vaksin. Itu kan kenapa sampai sekarang pun sudah diberikan ada namanya pemantauan atau fase 4-nya. Nah, tadi kenapa saya bilang kita nggak boleh lengah, karena kita harus menjaga agar cakupan imunisasi itu tetap tinggi. Syarat agar tidak terjadi wabah itu adalah cakupan imunisasi itu harus tinggi gitu ya. Nih, zaman dulu atau ini saya kasih gambar contoh COVID-19 aja deh ya, biar gampang diingat ya. Zaman sebelum ada vaksin COVID-19 itu kalau ada yang satu orang kena SARS-CoV-2 udah deh nyebar ke semua orang. Jadi kenapa? Karena orang-orang ini adalah yang nggak punya kekebalan, meskipun orang sehat, ya begitu satu orang sakit, udah deh, nular aja. Itu yang terjadi ketika kemarin di bulan Juli ya, luar biasa, karena kita mungkin ada beberapa punya kenangan yang tidak menyenangkan ya dengan COVID-19 ini. Nah, tapi seiring dengan waktu, vaksinnya sudah mulai meluas cakupannya gitu kan, ya mudah-mudahan kita nggak pernah nemuin lagi yang namanya wabah ya, termasuk COVID-19 dan yang lainnya. Nih, mulai muncul nih orang-orang yang di warna kuning, sudah diimunisasi. Ada 1-2 yang kena, tapi dia nggak kemudian akan nyebar ke semua orang. Kenapa? Karena ada orang-orang di lingkungan sekitar orang yang sudah diimunisasi ini yang terlindungi. Artinya apa? Orang yang nggak diimunisasi pun itu tetap dapat bonus kekebalan dari orang yang sudah divaksin. Nah, inilah yang namanya kekebalan komunitas atau herd immunity. Kalau targetnya lebih dari 95% orang diimunisasi, kalaupun ada yang sakit, kalaupun ada beberapa yang nggak diimunisasi, kan kita tahu ya ada beberapa orang yang nggak bisa diimunisasi ya, nanti dijelaskan apa saja yang nggak bisa diimunisasi, orang-orang dengan kekebalan tubuh yang sangat rentan akibat penyakit tertentu, itu mereka nggak bisa diimunisasi. Nah, mereka akan terlindungi oleh mereka yang sudah diimunisasi. Inilah tujuannya kenapa harus tinggi cakupan vaksin. Jadi jangan sampai terjadi zaman dulu lagi gitu kan. Dan ini nggak cuma COVID-19 ya, jangan sampai karena saya nggak pengen ketemu sama anak sakit campak gitu. Udah cukup deh pengalaman buruknya. Jadi kita pengennya semua seperti ini. Dan ini kenapa kalau ada angka persentasenya ya, bahkan sampai persentase 90% pun itu tetap ada klaster kecil terjadinya wabah. Kita maunya itu 95% populasi target terimunisasi. Inilah pentingnya kenapa anak-anak kita yang kemarin sempat tertinggal vaksinnya gara-gara pandemi, gara-gara takut keluar rumah, sekarang kan udah bisa keluar rumah lagi. Udah tentunya, dan tempat-tempat imunisasi itu sudah sangat memperhatikan protokol kesehatan. Jadi segera dilengkapi supaya cakupan itu tetap tinggi. Jangan sampai COVID-19-nya belum selesai muncul wabah campak. Ini saya nggak akan bahas panjang lebar, tapi ini penting karena mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam dan mereka punya kekhawatiran, dan ini nggak cuma di vaksin anak-anak ya, vaksin COVID pun kan juga yang pembahasan salah satu adalah apakah halal gitu ya, apakah mengandung babi. Jadi kita lihat dulu deh vaksin itu isinya apa. Nih vaksin pentabio ya, semua anak kita dapat nih vaksin DPT combo HIV hepatitis B. Jadi yang akan masuk membentuk kekebalan, menghasilkan antibodi itu adalah bahan aktif. Tadi sudah saya jelaskan ya, virus yang dalam berbagai teknologi tadi, bakteri dan lain-lainnya, itu akan membentuk kekebalan. Tapi agar bisa dimasukkan ke tubuh, maka harus ada bahan-bahan tambahannya supaya tetap steril, aman, dan efektif. Ada ajuvan. Ajuvan itu sifatnya untuk meningkatkan kekebalan dari vaksin tadi. Jadi kok bisa ya vaksin 0,5 ml itu disuntikan di orang dewasa yang beratnya 100 kilo sama bayi yang beratnya 3 kilo, kok sama-sama 0,5 ml gitu. Kenapa? Karena ada ajuvan. Dia bisa meningkatkan efek kekebalan dari vaksin tadi. Kemudian ada pelarutnya. Nah, pelarut ini kan juga cairan biar bisa dimasukkan. Ada stabilizernya. Nah, stabilizer ini menjaga agar vaksin itu sampai nanti disuntikan, dia tetap stabil, tidak rusak. Nah, kadang-kadang bahan stabilizer inilah yang mengandung bahan yang kebetulan mengandung porcine atau babi ya, ada dalam bentuk gelatin atau dalam bentuk tripsin. Bukan suatu stabilizer. Ada pengawet supaya dia juga tidak mudah rusak, dan ada bahan-bahan yang mematikan terutama vaksin-vaksin yang berisi
virus mati, yaitu diberikan formaldehyde atau bakteri yang dimatikan, yaitu diberikan formalin dan beberapa bahan lain agar menghindari kontaminasi dengan bakteri yang di luar dari vaksin tadi. Jadi ini beberapa manfaatnya, nanti silakan dibaca lagi buat yang pengen baca-baca slide-nya. Maka kalau ada yang khawatir dengan masalah babi ini, saya ingin menyampaikan kita mungkin akan mendapatkan labeling vaksin itu, ada yang bilangnya mengandung babi atau bersinggungan dengan bahan bersumber babi atau bahkan pakai berlabel halal. Tapi sesungguhnya mayoritas vaksin yang ada di Indonesia itu memang nggak pakai label, dan tidak berarti tanpa label itu tidak halal, tidak seperti itu. Kaidah dalam ilmu fikih pun yang saya pahami tidak seperti itu ya, dalam ilmu hukum, namanya ilmu hukum istilahnya. Dan kalaupun ada yang mengandung babi itu vaksin-vaksin yang import, dan nanti saya jelaskan. Kita punya fatwa dari MUI tahun 2016 tentang imunisasi, dan ini sebenarnya masih berlaku sampai saat ini tahun 2021. Dan yang ingin saya sampaikan adalah MUI itu di fatwa tahun 2016 itu menyatakan imunisasi itu dasarnya adalah boleh dan diminta untuk membahasnya tadi, dan di sini dikatakan bahwa imunisasi itu hukumnya wajib pada mereka yang kalau nggak diimunisasi itu bisa menimbulkan kematian dan penyakit berat. Jadi kalau seperti vaksin COVID-19 ini ya, kan kalau nggak divaksin bisa kena COVID-19, bisa membuat, kita tahu sendiri orang-orang meninggal gara-gara COVID-19 tadi, maka ini harus diberikan. Nah, cuma dalam penyediaannya itu ada beberapa yang kemudian menimbulkan perdebatan atau keraguan. Karena ada tulisan seperti ini di labeling vaksin tadi ya. Ini hanya pada sebagian vaksin yang menggunakan tripsin. Dan benarnya tripsin ini dalam pandangan beberapa ulama mazhab ya, itu akhirnya tidak masuk kategori yang, ini berbeda pendapat. Ada yang menyatakannya tetap haram najis, ada juga yang bilangnya tidak. Kenapa? Karena ini masuk kategori yang istilah itu namanya sudah terlarut gitu ya. Ada juga vaksin yang menggunakan porcine, gelatin babi, vaksin MMR, vaksin Varivax itu pakai. Tapi sebenarnya itu pun sebagian sudah menyatakan ini adalah kondisi yang diperbolehkan atau pure, tidak masuk kategori yang haram, karena dia sudah masuk dalam kaidahnya itu istihalah, sudah terjadi perubahan bentuk. Saya nggak bahas lebih detail, nanti kalau ada yang mau bertanya boleh ditanya di sesi tanya jawab. Tapi intinya adalah bahkan vaksin-vaksin yang dilabeli sebagai bersinggungan atau mengandung babi ini pada produk akhirnya tidak mengandung tripsin, dan gelatinnya pun ketika dilihat dengan pemeriksaan DNA itu sudah bukan DNA babi, jadi sudah berubah sama sekali. Artinya apa? Kita boleh menggunakan fatwa MUI yang namanya fatwa kedaruratan. Kalau belum ada alternatif lain, kita boleh pakai semua vaksin ini. Tapi kalau sudah ada penggantinya yang tidak mengandung bahan-bahan ini, kita akan beralih ke penggantinya tersebut. Jadi ini yang masuk dalam kategori fatwa MUI ya, kondisi darurat dan hajat. Ini sudah dijelaskan. Dan ini berlaku sampai saat ini. Nah, jadi saya masuk ini beberapa slide penekanan bahwa penyakit-penyakit seperti campak rubella itu, ini sebenarnya saya ambil untuk sempat ada polemik di tahun 2018 ya, ketika ada vaksin MR itu kan campak rubella yang dibilang katanya haram itu, ketika dijelaskan bahwa campak rubella itu menimbulkan penyakit yang berat, dan MUI pun sudah memberikan fatwa untuk membolehkan vaksin MR, maka jangan lupa harus diberikan vaksin MR. Nah, ini kemudian bagian bertanya-tanya nih, vaksin bisa menimbulkan penyakit berat, sudah divaksin anaknya lumpuh, divaksin terus meninggal. Nah, ingat, dalam pembuktian kedokteran itu harus tahu, ini terjadi memang benar-benar akibat vaksin atau kausalitas, atau jangan-jangan kebetulan aja alias coincidence gitu loh. Makanya ada namanya Komnas KIPI untuk menilai kejadian ikutan pasien imunisasi atau efek samping. Kenapa? Karena ketika sudah diteliti, ini contoh ya, ini yang ramai kan di tahun 2017 ya, ketika ada program MR. Saya yakin di sini mungkin waktu itu ada yang anaknya sudah divaksin MR itu ya. Kemudian ada laporan-laporan lumpuh dan lain-lain. Ketika dipantau oleh tim PPKIPI atau Komda KIPI, ditemukan ini semua tidak ada hubungan sebab akibat. Jadi bukan kausalitas, tapi adalah suatu koinsidensi.
Jadi jangan mudah percaya dengan berita, apalagi yang clickbait gitu ya, padahal mereka sebenarnya nggak membaca investigasinya. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi-kondisi yang ringan? Batuk, pilek, mencret, suhunya masih di bawah 37,5, anaknya masih tidak sesak. Sebenarnya penyakit-penyakit ringan ini bukan halangan untuk diberikan vaksin, tetap harus diberikan. Ya, dan inilah mandatnya gitu kan, anjurannya. Vaksin itu harus tepat waktu. Kenapa? Jadi misalnya gini, saya ambil contoh vaksin PCV ya, pneumokokus kan katanya kalau di atas 12 bulan itu dia diberikannya cukup 2 kali. Sedangkan kalau dari awal itu kan 4 kali ya, 2, 4, 6, 12. Di sisi lain, wah mahal juga nih vaksin PCV ya, harganya di atas 600.000 gitu kan. Sayang uangnya, mending saya nunggu aja nanti 12 bulan. Supaya cuma 2 kali. Nah itu pemahaman yang salah. Kenapa? Karena vaksin itu kan tadi, dia mencegah penyakit. Kenapa dibuat waktu sekian? Karena pada usia sekian itu sudah disimpulkan anak-anak ini rentan kena penyakit akibat virus bakteri yang bisa dicegah tadi. Dari usia 2 bulan, anak-anak sangat rentan terkena penyakit pneumonia, meningitis akibat bakteri pneumokokus. Maka diberikan dari usia 2 bulan. Nah, kalau ditunggu-tunggu aja deh dengan alasan biaya nunggu usia 12 bulan, kita nggak tahu anak ini kapan bisa kena pneumonia, meningitis, sepsis, otitis media gara-gara bakteri pneumokokus. Jadi, tahu-tahu kita nunggu 12 bulan, umur 4 bulan, nauzubillah dia udah baru kena gitu kan. Memanglah dia dirawat rumah sakit. Jadi, itulah kenapa harus benar-benar tepat waktu. Dan itu juga di masa pandemi kali ini, begitu kita, oke, aman, segera datangi layanan imunisasi untuk diimunisasi. Semua yang tertinggal harus dikejar. Dan inilah pentingnya simultan gitu kan. Disuntiknya banyak dalam satu waktu. Tubuh manusia bisa menanggung ratusan ribu vaksin dalam satu waktu. Ya, maaf Dr. Windy, minta waktu dikit nih, waktunya saya udah 40 menit soalnya. Jadi, masih seru ya, jadi catatan pentingnya adalah ini ya, sakit ringan bukan halangan. Tapi sekarang ini memang kenapa dibatasi batuk pilek itu nggak diimunisasi, karena khawatir terjadi penularan di ruang tunggu gitu ya. Itulah kenapa, jadi takutnya sambil nunggu dia kena batuk pilek ketularan sama anak-anak yang lainnya, bukan gara-gara sakit batuk pilek jadi buat sakit berat divaksin, bukan. Dan COVID-19 kan juga gejalanya mirip-mirip ya dengan common cold. Jadi itulah kenapa sekarang pun batuk pilek cari tempat yang kira-kira aman deh, atau mungkin sambil nunggu giliran nunggu di mobil misalnya. Dan kalau sudah terlambat segera dilengkapi. Kita sudah punya tabel jadwal untuk vaksin namanya catch up ya. Jadi ada interval-intervalnya. Jadi kalau misalnya terlambat vaksin DPT gitu ya. Nah, untuk diberikan saya ambil PCV deh, PCV itu kan kalau kita baca jadwal imunisasi kan 2, 4, 6 12 bulan usianya. Tapi kalau sudah terlambat usia 6 bulan gitu ya, baru datang buat vaksin PCV 1, berikutnya nggak usah nunggu sampai 8 minggu. Kita nunggunya pakai 4 minggu. Itu sudah bisa diberikan. Ini sudah ada nih tabelnya. Nanti kita akan bahas kalau emang ditanya ada pertanyaannya. Jadi hepatitis B terlambat itu diberikan, tetap harus diberikan walaupun harusnya kan 12 jam pertama ya. Tapi kalaupun terlambat tetap diberikan. Kemudian DPT sama ya, intervalnya itu adalah 4 minggu gitu, nggak usah sampai 8 minggu. Dan ini ada aturan-aturannya, saya nggak bahas lebih detail. Intinya adalah saya menekankan semua penyakit, semua vaksin ini bisa dan harus dilengkapi. Jangan sampai, karena kalau dia belum pernah divaksin, anaknya sudah 4 tahun belum pernah divaksin DPT, bisa nggak divaksin DPT 4 tahun? Bisa banget. Kan dia belum punya kekebalan, kita nggak tahu dia belum punya kekebalan terhadap difteri, pertussis, tetanus, influenza B, segera dilengkapi. Anaknya sudah umur 3 tahun belum pernah divaksin campak rubella, segera dilengkapi. Nauzubillah, jangan sampai dia kena penyakit campak, itu penyakit yang sangat berbahaya dan menimbulkan kematian yang tinggi. Itu mungkin ini slide terakhir saya. Jadi mohon maaf kalau sebelumnya maaf saya karena saya janji harus menyampaikan juga mengenai ini ya, tentang apa tuh vaksin COVID ya. Nah ini lihat ya, mana sih yang kelihatan? Yang ini ya. Nah ini nih. Nah ini di layar bisa kelihatan ya kalau
untuk vaksin COVID-19 itu IDAI sudah ada aturan ya sejauh ini kan untuk kita masih pakai yang Sinovac ya untuk anak 12 tahun ke atas gitu kan, dan ya sudah, sorry sebentar, ini tetap harus diberikan. Dan kemudian bagi yang bertanya-tanya tentang vaksin Pfizer ya, nah vaksin Pfizer itu kan vaksin Pfizer itu, nah ini pasti kan udah nunggu-nunggu ya vaksinnya, karena di sini bisa diberikan lebih mudah lagi kan dari usia sebelum 12 tahun. Tapi intinya adalah kita tinggal nunggu aja deh barangnya ada atau enggak, karena tetap slotnya itu untuk mereka yang sudah 12 tahun lebih pun masih pakai Sinovac stoknya. Karena ini kan vaksin dari pemerintah. Jadi kita benar-benar menunggu kapan akan tersedia vaksin tersebut. Itu slide terakhir saya. Ini pesannya adalah kita punya peran, karena kita sudah diberikan informasi, kita punya informasi yang lebih dibandingkan orang lain, kita punya peran untuk menyebarkan pemahaman kita tentang imunisasi ini ke masyarakat. Bagi mereka yang ragu-ragu, sampaikan apa yang sudah diketahui pada pagi hari ini, karena sangat banyak misinformasi atau bahkan disinformasi tentang vaksin di masyarakat. Dan ini penting, jangan fokus ke COVID terus, tapi vaksin dasar yang sudah berlangsung berpuluhan tahun itu jangan sampai tertinggal. Dan bagi yang sudah sekolah pun ada bias, ikutan biasnya. Dan semua bisa dilengkapi. Walaupun ada kayak rotavirus ya, itu kan dia memang ada waktunya, kalau sudah 6 minggu memang nggak bisa dikejar. Tapi untuk vaksin lain masih rata-rata masih bisa dikejar. Nanti kita akan bahas di tanya jawab. Demikian, terima kasih Dr. Windy. Mohon maaf waktunya kelebihan sedikit. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Apin. Saya sih sangat menikmati ya. Kayaknya 60 menit pun akan menikmati meskipun saya sendiri adalah tenaga medis, tapi banyak informasi yang diberikan oleh Dr. Apin yang cukup mencerahkan. Salah satunya saya tergelitik dengan memang kondisi masyarakat sekarang itu mendengar keberhasilan vaksin zaman dulu jadi kayak dongeng ya Dok ya. Padahal itu betul-betul nyata ya, vaksin polio menyelamatkan wabah, vaksin cacar menyelamatkan wabah, dan campak juga sekarang sudah hampir tidak ada. Saya mau membuat kesimpulan sedikit ya, hanya 4 menit atau 5 menit saja terkait vaksin ya dan imunisasi. Yang pertama adalah imunisasi itu sebetulnya adalah hak ya. Jadi kalau wajib artinya kita melakukan sesuatu untuk kebutuhan orang lain yang mewajibkan. Tetapi ketika itu menjadi hak kita, maka kalau kita tidak ambil, kita yang rugi. Dan selayaknya semua orang berjuang untuk mendapatkannya. Tadi Dr. Apin sudah jelaskan, hampir semua penyakit yang sangat mematikan itu menjadi program pemerintah dan itu hak kita sebagai warga negara. Tetapi jika belum gratis dari pemerintah, ayo berjuang. Ya, tadi beliau bilang menabung yuk untuk menyisihkan penghasilan kita untuk melindungi diri kita sendiri dan keluarga kita. Jadi mari berjuang untuk mendapatkan vaksin selengkap-lengkapnya. Nomor 2, imunisasi ini adalah cara yang paling pintar mencegah penderitaan. Slide awalnya Dr. Apin tadi ada tabel yang dibagi 2 ya. Apabila kita kebal karena sakit, maka kita beresiko meninggal. Tapi kebal karena imunisasi, resiko meninggal itu jadi kita hapus. Dan kita sudah mendengarkan semua penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, dipaparkan semua sama Dr. Apin, dan semuanya seram semua ya. Sangat menular, angka kecacatan tinggi, mematikan. Jadi tidak ada penyakit yang dicegah dengan imunisasi, tapi penyakitnya ringan saja. Tidak ada orang yang mau membuat vaksinasi sampai sangat sulit untuk penyakit yang remeh-temeh. Dan ingat bahwa COVID-19 angkanya sudah mulai turun, mudah-mudahan tidak ada gelombang ketiga, karena beriringan dengan naiknya cakupan imunisasi. Nomor 3 adalah, saya mengulang kembali kunci keberhasilan tepat waktu ya. Tadi Dr. Apin ada video yang terus diulang-ulang tentang jadwal ya. Imunisasi tidak dicicil ya, hari ini 1, bulan depan 1, 2 minggu lagi 1. Kalau
ingat jadwal IDAI yang tadi sudah dipaparkan Dr. Apin, maka dalam satu kunjungan dapat menerima beberapa vaksin. Jadi sebenarnya paha itu cukup ya, otot paha bisa diberikan satu suntikan bahkan sampai 3 suntikan ya. Dr. Apin kita pernah ya 6 sampai 8 pada anak-anak yang memang harus dikejar imunisasinya. Dan itu semua aman, sudah sangat dijelaskan oleh Dr. Apin. Jika terlambat, kejar secepatnya, ada tambahan tadi dari beliau, dengan interval minimal, sehingga kekebalannya sangat cepat dicapai. Ya, itu untuk kepentingan kita sendiri. Yang keempat, mari takut dengan penyakitnya, bukan dengan kipinya. Terima kasih dok, tadi ada yang akan saya ingat terus, koinsiden kausalitas ya. Jadi kalau misalnya habis divaksin terus jeblok nyemplung ke comberan, nah apakah itu karena saya divaksin? Nah itu kan itu jelas sekali mungkin kita akan bilang koinsiden. Tapi ketika itu merupakan reaksi medis, nah ibu-ibu biasanya rancu antara reaksi medis tersebut ini karena vaksinnya atau bukan. Tapi yang terima kasih kita diingatkan bahwa kita harus mengevaluasi hasil investigasi. Apakah itu berkaitan dengan vaksin atau tidak. Tapi nyatanya dari statistik dan dari penelitian yang sudah dijalankan dari berbagai macam laporan KIPI vaksin yang sangat sering itu hanya demam-demam ya yang selesai dengan mungkin pemberian paracetamol. KIPI berat sangat jarang, bahkan lebih berat jika tidak diimunisasi. Kesimpulan yang kelima adalah imunisasi bukti cinta. Ya, ini slide Dr. Apin yang terakhir tadi bahwa kalau kita sudah dapat ilmunya, semoga ada 110 peserta jadi 200 peserta yang nanti sadar akan imunisasi, 200 menyebarkan lagi informasi menjadi 400, 400 jadi 800 dan bergulirlah bola salju. Mari kita imunisasi karena ingat tadi slide Dr. Apin bahwa semakin cakupannya banyak, semakin wabah itu akan dicegah ya 95% ya dok kalau kita mau membuat penyakit itu punah. Jadi mari kita imunisasi orang yang kita cintai. Tentu kita juga mencintai diri sendiri, jadi imunisasi diri sendiri, orang tua, keluarga, dan komunitas kita. Dan yang terakhir, sebagai dokter anak, kunjungan imunisasi bukan hanya ditusuk saja, bahkan di posyandu ya yang dikerjakan oleh bukan dokter, misalnya bidan atau juru suntik di posyandu, mereka pun menerapkan 5 meja ya, ada pemeriksaan fisik, ada pemeriksaan tumbuh kembang, ada konseling nutrisi di saat melakukan kunjungan imunisasi. Jadi silahkan melakukan imunisasi bersamaan dengan pemantauan tumbuh kembang, nutrisi, dan medical check up. Mungkin demikian kesimpulan dari saya.